Halo, saya Angga Yuniar di Juns Papa Channel. Selamat datang. Ini adalah channel baru saya dan di sini saya khusus melanjutkan segmen Minggu Melukis. Untuk bulan April ini, kita mulai dengan gift karikatur untuk seorang klien di Jogja dari studio saya, Mimping Lukis Art Studio. Tidak lupa juga saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga bisa betah sampai maghrib nanti. Kita akan mencoba untuk mewarnai gambar ini menggunakan watercolor. Elemen yang penting di sini adalah air. Saya menggunakan dua wadah air yang berbeda. Jadi fungsinya adalah satu untuk membersihkan kuas, kemudian satu untuk mengaplikasikan air ke atas kertasnya. Jadi kita bedain ya, karena kalau untuk mencuci kuas itu nanti airnya pasti bakalan keruh. Nah, di sini saya pakai Ecolines dari Talens. Ini adalah liquid watercolor yang siap untuk diaplikasikan ke atas kertas. Untuk step yang pertama, kita basahi dulu permukaan kertasnya sesuai dengan bidang di wajahnya ini ya. Jadi saya akan sedikit sisakan yang tidak kena basah, terutama di bagian-bagian highlight, yaitu jatuhnya cahaya yang benar-benar mengkilap gitu. Basahi bagian-bagian permukaan kulitnya, karena di sini saya akan coba untuk mengaplikasikan watercolornya dengan warna sesuai dengan warna kulit. Nah, teknik ini namanya adalah teknik akuarel, di mana kita akan menggambar sesuatu menggunakan pewarna ini, namun dengan metode yang basah. Jadi keuntungannya adalah ketika kertas sudah dibasahi duluan, nanti untuk warnanya akan menyebar dengan sendirinya. Jadi ketika kita dropping pigmen warnanya, dia langsung sudah menyebar sendiri. Namun kita juga tetap bisa untuk kontrol penyebarannya. Ini keuntungannya adalah ketika kering dia akan bisa blocking warna dengan baik, blocking permukaan kertasnya dengan baik. Nah, jadi bagian-bagian yang tidak kena air tadi itu akan menjadi border atau pembatas dari watercolor yang sudah diaplikasikan. Nah, termasuk bagian-bagian putih-putih tadi yang saya lewati, jadi tidak dibasahi, itu pada bagian hidung, kemudian bibir dan mata. Nah, itu memang sengaja saya lewati ya, biar itu nanti menjadi highlight atau bisa diisi dengan warna-warna baru setelahnya. Oke, kita agak cepetin. Kemudian untuk blocking di bagian baju, ini juga sama, yang pertama kita basahi dulu. Namun untuk step selanjutnya kita akan coba tambahkan dengan dua warna, jadi nggak sekali warna aja, biar terjadi semacam gradasi gitu. Dan selanjutnya kita coba kasih bayangan ya di sini. Jadi sewaktu membuat bayangan, biasanya kan ada pigmen yang mengering itu menjadi terlihat begitu jelas ya. Nah, itu kita bisa basahi sedikit dengan air, lalu kita lap kuasnya, lalu sedikit kita dusel atau poles-poles dikit di bagian yang bergaris tadi. Di situ akan menjadi lebih smooth ya. Jadi istilahnya smoothing. Kalau di Photoshop itu smooth atau efek kita kayak blending gitu. Nah, selanjutnya untuk bagian rambut kita cukup blocking aja secara langsung, karena dari awal itu kita sudah bikin menggunakan ballpen ya. Ini saya menggunakan gel pen kalau nggak salah ya. Mereknya Zebra. Jadi ini cukup awet atau bisa dibilang ini waterproof, karena setelah tinta pulpen itu mengering, ini ketika kita washing, kita kuaskan dengan air itu aman sih. Jadi nggak keikut gitu. Nah, untuk selanjutnya kita coba aplikasikan bird, yaitu
rambut-rambut tipis di bagian dagu dan kumisnya. Nah, warnanya memang sedikit berbeda ya. Jadi saya menambahkan warna abu-abu, itu bisa dicapai dengan warna biru dan merah, kemudian dicampur hijau sedikit. Itu udah menjadi warna gelap ya. Istilahnya warna tersier. Juga untuk bagian mata, kita sedikit lebih tambahkan kemerahan sedikit biar ada nuansa warna kecoklatan. Kemudian bagian dalam, nah, udah mulai terlihat ya untuk warna skinnya, warna kulitnya. Kemudian kita lanjut bagian-bagian gelap di bagian bibir. Ini kita sedikit kasih bayangan dengan warna yang lebih gelap daripada bibirnya. Ini kita bisa pakai warna abu-abu juga ya. Dan sedikit warna kemerahan sesuai dengan warna di bibirnya. Nah, ini untuk menciptakan plastisitas atau gradasi warna biar terkesan timbul gitu. Kemudian ini juga bagian hidungnya. Kita coba sedikit munculkan hidungnya ya. Dengan kasih beberapa kuasan di situ, kita kasih bayangan sedikit. Namun jangan lupa kalau kasih bayangan kita tetap harus membuat itu menjadi smooth, menjadi lebih lembut dengan cara seperti tadi. Kuas yang dicelupkan air lalu dikasih lap, kemudian diduselin lagi, dan begitu seterusnya. Sampai mencapai hasil yang dirasa cukup maksimal ya, atau bisa dibilang udah mirip lah. Kita dusel pelan-pelan ya. Jadi persis di bagian garis-garis yang terlihat kayak ngeflex gitu. Nah, ini kita dusel aja, kita elus-elus gitu kayak orang pakai make up. Oke, selanjutnya kita kasih bayangan di bagian-bagian tangannya. Sama tekniknya. Kita basahin, lap, lalu smooth lagi. Dan selanjutnya bagian pelipis. Kita coba tambahkan sedikit kemerahan ya, biar ada kesan plastisitas lagi. Biar semakin kemiripannya semakin sempurna. Oke. Kita lakukan teknik yang sama. Kita lap kuas yang setelah dicelup. Lalu bagian-bagian yang deep itu kita dusel ya. Biar menyatu dengan warna di sampingnya. Baik, step selanjutnya adalah memberi bayangan di sekitaran bawah rambut dengan warna yang lebih gelap daripada warna kulitnya. Ini jadi agak sedikit kemerahan gitu ya. Namun tetap dengan teknik yang tadi, kita sedikit basahi kuasnya, lalu lap, kemudian dusel di bagian-bagian yang deep itu. Sama, tekniknya sama. Semuanya hampir sama kalau ingin meraih kelembutan pewarnaannya. Coba kita ulang ya, ini seperti ini. Kita dusel pelan-pelan. Jadi kalau bisa keadaannya sampai lembab, benar-benar lembab, jadi nggak basah. Soalnya kalau terlalu basah nanti dia akan menciptakan flek baru. Di bagian-bagian yang basah tadi. Nah, kalau bisa setelah basah pun tetap kita lap gitu nantinya. Yap, lalu kita bikin background. Nah,
Tekniknya sama, kita basahin dulu kertasnya. Kita bubuhkan warna-warna sesuai dengan keinginan. Di sini saya pakai warna blue dan sedikit grey ya. Grey-nya tadi didapat dari warna kulit yang dicampur sedikit dengan warna biru kali. Dan kemudian kita coba kasih bagian yang lebih gelap dengan pigmen yang lebih kuat kayak gitu. Kira-kira begini prosesnya. Kemudian bagian baju itu juga kita coba lebih gelapkan. Mungkin next kita akan coba pelajari bikin draperi ya, membuat kerutan-kerutan di baju. Tapi next video. Nah, untuk selanjutnya kita coba bikin hand lettering menggunakan watercolor ini. Saya pakai warna merah. Ini warna merahnya warna merah dari tube. Jadi dari tube gitu. Kemudian diplotot ke palet. Dan di sini memang sedikit pasta ya, jadi tidak encer seperti yang pertama tadi. Tidak terlalu encer seperti yang liquid watercolor tadi. Di sini lebih agak kental dikit. Karena saya kan sedang menulis nih ceritanya. Jadi ya kita menggambar tulisan. Jadi harus sedikit bisa dikontrol biar nggak terlalu luber atau bagaimanapun resikonya. Nah, yang pertama yang jelas kita bikinnya pakai pensil dulu untuk guiding, jadi untuk memandu arah menulisnya ya. Nah, kemudian ketika kita aplikasikan menggunakan watercolor, ya kita cukup sama seperti menulis ya. Tapi di sini kita lebih sedikit kontrol arah kuasnya, karena kalau kita pakai kuas itu memang sedikit berbeda dengan pensil ataupun pulpen, karena di situ bidangnya kita menggunakan ujung yang panjang dan lancip. Ketika kita tekan pun menjadi lebih bold, lebih tebal kayak gini. Jadi memang harus tetap kontrol dengan apa yang kita aplikasikan. Apalagi kalau menulis yang bidangnya kecil seperti ini, kita ngikutin pensil yang tipis ini juga agak susah ya. Tuh, karena setiap tarikannya pun juga harus kontrol banget dan ngikutin style tulisannya. Tapi tenang aja, kalau kita biasakan penggunaannya, sering-sering menulis pakai kuas, pasti akan bisa dengan sendirinya ya untuk kontrolnya. Nah, agar tulisannya kelihatan lebih artistik, saya tambahkan dengan menggunakan pulpen ya. Di bagian-bagian bawah atau bagian-bagian yang sedikit mengalami goyang-goyang gitu, ya agar kesannya lebih artistik aja sih. Dan pasti lebih bold juga ya, dan lebih kelihatan untuk tulisannya, lebih tegas dan lain-lain. Dan terakhir adalah signature. Di sini saya memakai tulisan dengan inisial MPLKS. Itu artinya mimpi lukis. Tara! Yeay! Sudah jadi. Dan gambar pun siap dikirim. Ini detailnya seperti ini. Bagus kan? Dan kita antarkan hasil gambarnya kepada klien kita. Gambar sudah sampai dan mereka pun senang. Saya Angga Yuniar di Juns Papa Channel. Bye-bye.